Ton. Baik, Bapak Ibu, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita masih diberi kesempatan untuk boleh bertemu malam hari ini, kita boleh saling melayani. Saya kira ini merupakan kemurahan Tuhan ya, amin. Baik, suara saya, Ton. Jelas. Oke, saya cross check. Nah, malam hari ini tema firman Tuhan teman-teman sudah tahu, yaitu memuliakan Allah atas karyanya yang besar, teman-teman. Karena itu mari saya undang Bapak Ibu teman-teman, kita baca bersama di dalam Injil Lukas yang Injil Lukas 1, maksud saya dari ayat 46 sampai 55. Mungkin Lili boleh bantu saya, Li. Karena Lili suaranya bagus, kuat. Silakan, Li. Tunggu kok saya ambil Alkitab. Atau siapa yang sudah siap? Siapa yang sudah siap tolong, Novi atau siapa? Lukas 1, 46 sampai dengan 55. Silakan. 26 sampai berapa kok? 46 sampai 55, Lukas 1. 46 Sampai 55. Tentang nyanyian pujian Maria, Novi. Oke. Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 55. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan. Pujian Kristus. Nah, Terpujilah Kristus. baik teman-teman. Nah, saudaraku, teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita layak bersyukur kepada Tuhan, betul nggak? Karena apa, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih? Karena kita boleh beribadah, memuliakan Tuhan. Nah, lewat persekutuan malam hari ini, kita masing-masing mengalami persekutuan dengan Tuhan. Mengalami persekutuan antara satu dengan yang lain, pribadi lepas pribadi. Benar ya kira-kira ya? Saya kira teman-teman setuju ya. Nah, melalui bacaan Injil 1 ayat 46 sampai dengan 55 ini, malam hari ini, itu merupakan nyanyian pujian daripada Maria. Ya, kita bisa lihat sendiri judulnya juga demikian di dalam perikop. Ya. Nah, nyanyian ini diungkapkan oleh seorang Maria, Bapak Ibu, yang menjadi saluran berkat, ya, yang melahirkan juru selamat, Bapak Ibu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Nah, coba teman-teman kira-kira, ya, siapa yang tidak akan memuliakan Tuhan jika kita sebagai manusia biasa, dalam hal ini Maria, itu dipilih secara khusus menjadi alat dalam tangan Tuhan yang maha besar, Bapak Ibu. Ya, sebagaimana teman-teman juga malam hari ini dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, ya kan? Menjadi alatnya di dalam tangan Tuhan melalui persekutuan malam hari ini. Benar nggak? Ya. Karena itu dalam pujian ini kita bisa melihat bahwa Maria sungguh-sungguh memuliakan Tuhan ketika Tuhan memilih dan memakai dia sebagai alat di dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Nah, ada beberapa hal dari puji-pujian Maria ini yang dapat kita pelajari dalam terang firman Tuhan malam hari ini, sesuai dengan bacaan kita di Lukas 1, 46 sampai 55, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa saya catat yang pertama adalah bahwa Maria memuliakan Tuhan sebagai Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan besar bagi dirinya, Bapak Ibu. Benar nggak? Ya. Inilah penghayatan iman seorang yang sungguh percaya kepada Tuhan, dalam hal ini Maria, teman-teman yang terkasih. Ya. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan Allah yang hebat, sebagaimana Maria ungkapkan di dalam nyanyian ini. Ya, teman-teman bisa melihat kembali bacaan tadi. Ya, dia katakan Allah begitu dahsyat dan ajaib, Bapak Ibu.
Ya, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya kira-kira juga merasakan hal yang sama? Kita dapat merasakan keperkasaan Allah di dalam hidup saudara dan saya, sebagaimana Maria merasakan dan mengalaminya langsung, Bapak Ibu. Ya, apakah kita mengalami kedahsyatan karya Allah dalam hidup kita? Itu yang jadi pertanyaan perenungan kita malam hari ini, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih. Nah, saudara yang terkasih, kehebatan dan kedahsyatan Allah itu menjadi jaminan di dalam kita untuk apa? Untuk melakukan kehidupan kita hari lepas hari, Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya sekarang bagi kita adalah, apakah betul kita telah memuliakan Allah dengan segala perbuatan aktivitas sehari-hari kita, ya kan? Di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Kira-kira apakah sudah kita melakukan hal tersebut, Bapak Ibu? Ya. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, bahwa Maria di dalam puji-pujiannya ini, dia berusaha mengungkapkan bahwa rahmat Tuhan akan turun-temurun bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, jelas di dalam ayatnya tadi yang Bapak Ibu baca. Ya, artinya apa, Bapak Ibu yang terkasih? Artinya bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan itu akan menerima rahmat Tuhan, akan menerima berkat daripada Tuhan, saudara. Amin. Nah, dikatakan bahwa sebagai orang percaya, sudahkah hidup kita, hidup Bapak, Ibu, Saudari, dan saya, ya kan, takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, mengagungkan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, dan mau bersandar kepada Tuhan sebagaimana Maria, Bapak Ibu, ya kan? Karena apa? Dikatakan dalam firman ini bahwa orang yang takut akan Tuhan itu akan selalu diberkati oleh Tuhan. Setuju ya? Nah, tapi pada kenyataannya justru lebih banyak orang di luar sana yang lebih menyukai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, katakanlah dengan kehendak Tuhan. Betul nggak? Ya, berapa banyak coba kita lihat di antara kita di luar sana yang masih menyimpan misalnya iri hati, menyimpan dengki, menyimpan dendam, ya kan, suka bergosip. Yang tujuannya apa, Bapak Ibu? Yang tujuannya serta-merta adalah untuk menjatuhkan orang, untuk mengucilkan orang, untuk menjelekkan orang, bahkan untuk memisahkan orang-orang yang dalam posisi yang apa? Untuk menjadikan orang itu merasa terkurung, Bapak Ibu. Ya, terpisah dari yang lain pada umumnya, teman-teman. Benar ya? Nah, saya dalam hal ini harus terus terang bagi Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, hal-hal demikian saya kira kita juga alami, ya. Bukan hanya dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, bahkan di dalam masyarakat, tapi mungkin juga di dalam pelayanan, Bapak Ibu. Ya, saya pernah mengalami. Saya setuju, mohon maaf, saya percaya teman-teman juga di dalam pelayanan bahkan pun pernah mengalami, ya. Karena kita tahu ketika kita berusaha memberikan hati yang terbaik bagi Tuhan, tentu iblis tidak suka. Nah, inilah yang sering terjadi dalam diri kita tanpa kita sadari, ya. Tapi kalaupun itu yang terjadi, kita serahkan kepada Tuhan, Bapak Ibu, ya. Saya melihat bagaimana Tuhan luar biasa. Dia akan membela kita, memberikan rahmat-Nya kepada kita, memberikan pertolongan, asal kita tetap rendah hati. Sebagai anak-anak-Nya kita rendah hati, kita mau percaya bahwa Tuhan inginkan kita hanya melakukan hal, yaitu memiliki hati yang selalu rendah hati, yang mau memaafkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, yang mau mengampuni, dan biarkanlah apa yang orang lakukan pada kita selama ini, pada Bapak Ibu Saudara saya, yang berupaya mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik, yang menurut kita merugikan kita atau apa. Biarlah ini menjadi kerinduan bagi kita untuk senantiasa firman Tuhan katakan, ya, mengajak kita untuk menjadi seorang yang pengampun, teman-teman, ya. Dan percayalah ketika orang lain di luar sana berusaha untuk menindas kita, ya, menjatuhkan kita, maka Tuhan yang angkat kita. Amin. Ketika kita direndahkan, firman Tuhan katakan tadi, Tuhan sendiri yang akan meninggikan saudara dan saya, ya kan? Karena itu kita diminta oleh Tuhan melalui firman Tuhan malam hari ini bahwa Tuhan menginginkan kita sebagai orang-orang yang benar takut akan Tuhan, Bapak Ibu, ya. Jika kita ingin hidup di dalam kehidupan yang sesuai dengan rahmat Tuhan, ya, bahkan termasuk di dalam pelayanan, maka kita harus melakukan segala yang menjadi kerinduan Tuhan, sehingga hidup kita itu selalu dirahmati oleh Allah dan diberkati oleh Allah. Amin. Ya, itu yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita. Nah, kemudian yang ketiga, saya mencatat di sini. Teman-teman bisa melihat dengan jelas di situ bahwa di dalam pujian Maria mau menyatakan bahwa Maria menyatakan di situ, maksud saya, bahwa Allah akan mencerai-beraikan orang-orang yang sombong,
Ya, sebaliknya dia katakan tadi, Allah akan meninggikan orang-orang yang rendah hati, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kesombongan selalu membawa kita kepada kehancuran. Ya, kesombongan selalu membawa kepada ketidakbaikan, teman-teman. Tapi dikatakan di situ bahwa kerendahan hati itu akan membawa Bapak Ibu Saudara untuk mengalami hidup yang berkelimpahan, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui pujian melalui pujian Maria ini kita diingatkan, maksud saya, untuk selalu hidup di dalam kerendahan hati, ya kan? Jujur itu tidak mudah. Saya bertahun-tahun belajar, sampai detik ini pun saya berusaha untuk belajar. Karena mau tahu itu tuntutan daripada Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, kita dituntut untuk rendah hati. Ya, tidak bisa tidak. Melalui proses yang begitu susah, kita harus membiarkan Roh Kudus untuk mengajar kita, untuk mengolah diri kita supaya sungguh-sungguh memiliki hati yang penuh dengan kerendahan hati, Bapak Ibu. Sebab kecenderungan manusia selalu merasa hebat, selalu merasa besar, selalu merasa pintar, selalu merasa jago, ya. Dan terus terang banyak sekali orang-orang yang demikian, ya, di dalam lingkungan hidup kita, baik di dalam pekerjaan, di dalam lingkungan masyarakat, bahkan mungkin di dalam pelayanan, teman-teman, ya. Inilah yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya kadang-kadang tidak mau untuk mendengarkan orang lain, ya. Ketika kesombongan itu ada dalam diri Anda dan saya, maka kita sulit untuk mendengarkan orang lain. Kita sulit untuk mendengarkan nasihat daripada orang, teman-teman. Ya, nah, orang-orang demikian tentu selalu merasa yang paling benar, ya. Dia yang paling jago, dia yang paling hebat, dia yang paling pintar, dia yang lebih menguasai. Dia semua, ya, yang lebih dari segalanya. Ya, pokoknya paling segalanya dia. Semua itu ada pada dia, benar nggak? Ya, banyak kan orang-orang demikian di sekitar kita, ya. Tapi Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, ini juga bukan hanya, faktanya adalah bahwa ini juga terjadi bukan di dunia sekuler, ya, tapi di pelayanan pun juga demikian, teman-teman. Inilah salah satu bentuk, maksud saya, dari bentuk daripada kesombongan manusia, ya. Jadi dia ada di mana saja, di dalam segala aspek hidup kita ada, ya. Tetapi saudaraku yang terkasih, selalu harus kita ingat, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk selalu rendah hati. Itu permintaan Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara saya. Ya, yang namanya anak Tuhan itu harus rendah hati. Karena Bapak kita sendiri adalah Bapak yang murah hati, teman-teman. Amin. Ya, yang namanya seorang pelayan Tuhan, seorang anak Tuhan dikatakan harus rendah hati seperti Maria dalam bacaan malam hari ini. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Ya kan? Bagaimana hidup kita akan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Sementara, ya kan, kondisi kita saja adalah hidup di dalam kesombongan, betul enggak? Bagaimana kita boleh menjadi berkat seperti Maria malam hari ini, teman-teman? Ya, jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya boleh jawab malam hari ini. Tapi apa benar pertanyaannya? Ya kan, saudara dan saya tidak hidup dalam kesombongan. Ya, itu saya kira pesan firman Tuhan. Dan yang keempat, Bapak Ibu, saya tidak akan lama, ya, bahwa dalam pujian Maria ini kita bisa melihat Maria berusaha menyatakan bahwa Allah yang dahsyat itu memperhatikan orang-orang miskin, betul enggak? Ya, di dalam teks tadi jelas sekali, orang-orang yang lapar, ya, orang-orang yang menderita, Bapak Ibu, ya. Allah solider, care, peduli dengan orang-orang yang tidak berdaya, orang yang tersisihkan, Bapak Ibu. Saya katakan tadi orang yang terkucilkan, ya. Bahkan dia mengidentifikasi dirinya itu dengan yang lapar, terpenjara, yang susah. Betul enggak? Ya, di dalam Matius 25 kita bisa baca nanti, teman-teman, ya. Dia identifikasi dirinya sebagai orang yang lapar, orang yang haus, orang yang terpenjara dan segala macam, orang yang susah, ya kan? Ya. Di Matius 25 kita bisa baca dengan jelas di situ. Nah, lewat poin ini secara khusus, Tuhan mau menegur saudara dan saya, menegur kita semua, dan meminta kita untuk bagaimana punya kepedulian, punya care terhadap orang-orang yang hina, yang papa, yang menderita, Bapak Ibu. Ya kan? Adakah kepedulian terhadap sesama yang Tuhan inginkan dari diri saudara dan saya? Ya kan? Apakah selama ini Bapak, Ibu, dan saya sudah peduli dengan kaum-kaum yang marginal, kaum-kaum yang terhina, yang jompo, ya, yang tertindas, Bapak Ibu? Sudahkah kita punya perhatian ke mereka? Coba, ayo. Ya kan? Kita sering di dalam pelayanan kita katakan kita peduli, kita care, kita memberkati, tapi apakah benar dalam hidup kita? Bahkan dalam pelayanan kita care dengan orang-orang demikian, Bapak Ibu. Itu menjadi sasaran
pelayanan daripada Bapak Ibu Saudara, yaitu kita harus memperhatikan orang-orang kaum marginal, ya, yang terabaikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, yang terakhir, ya, yang kelima, sebagai hal terakhir, di dalam akhir puji-pujiannya kita bisa melihat bahwa Maria berusaha mengungkapkan bahwa kehadiran Yesus di dunia merupakan perwujudan janji kepada Abraham, teman-teman. Ya, karena itu saya mengajak melalui firman Tuhan malam hari ini, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita hayati pujian Maria ini dalam hidup kita, ya, di saat kita sedang mempersiapkan diri kita dan menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kali berikut, ya kan? Tetap harus menjadi keyakinan kita bahwa Allah memilih Bapak Ibu Saudara saya, Allah memilih teman-teman untuk menjadi alatnya. Amin. Kita boleh berada di dalam suatu wadah rohani apapun juga Bapak Ibu, ya. Tapi itu bukan karena kita yang mau, ya. Yakinlah, saya selalu katakan teman-teman di PD manapun juga ketika diminta untuk melayani firman. Yakinlah bahwa Tuhanlah yang terlebih dahulu memilih Anda dan saya. Amin. Ya, Dia yang terlebih dahulu memilih kita dan Dia yang memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Kalau Anda boleh melayani itu bukan karena saya memilih untuk melayani Tuhan, tapi Tuhan terlebih dahulu melayani saudara dan saya. Amin. Ya. Nah, itu fakta sebenarnya. Kemudian di dalam Yohanes 15, 16 ayat 17 dikatakan dengan jelas di situ bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan Tuhan katakan, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan dikatakan di situ, buahmu itu tetap Bapak Ibu. Ya, supaya apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus, itu berikan kepada kamu, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Kemudian Tuhan Yesus tutup dengan luar biasa di ayat 17, dia katakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bagaimana di dalam hidup kita? Bagaimana di dalam pelayanan? Sungguhkah kita mengasihi sesama kita? Sungguh kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita? Teman-teman sepelayanan kita, Bapak Ibu? Atau justru lain? Kita gontong-gontongkan, ya kita iri hati, kita dengki, segala macam. Saya sampaikan demikian tadi di atas. Betul enggak? Apakah ini wujud Tuhan? Yang Tuhan rindukan, bahwa kita harus kasihi seorang akan yang lain. Kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu. Ya, ini menjadi perenungan kita yang baik mungkin malam hari ini, teman-teman. Khususnya Bapak Ibu Saudara saya yang memang dipilih oleh Tuhan menjadi alatnya, berada dalam suatu wadah rohani, di dalam pelayanan, di dalam ladang Tuhan, teman-teman. Ya. Bahkan dikatakan, Dia sudah memilih, Tuhan sudah memilih, membentuk dan menetapkan saudara dan saya sejak kita berada di dalam rahim ibu, Bapak Ibu. Dan di dalam Yeremia 1 ayat 5 dikatakan apa? Tuhan katakan bahwa sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, sebelum Tuhan membentuk kita dalam rahim ibu kita, Tuhan telah mengenal kita. Ya, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Tuhan katakan sekali lagi, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Wow, luar biasa teman-teman. Sebelum kita lahir saja, maksud firman Tuhan, Tuhan telah menguduskan saudara dan saya. Dan dia ini yang paling penting. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan telah menetapkan kita. Kalau boleh kita malam hari ini boleh bergabung di dalam suatu persekutuan persekutuan wadah rohani juga. Kalau boleh malam hari ini kita masih baik melayani Tuhan. Kalau boleh hari ini kita boleh masih hidup sebagai ABCD, teman-teman. Itu karena Tuhan telah menetapkan saudara dan saya. Amin. Dari jauh hari sebelum kita lahir ketika masih dalam kandungan ibu. Ini harus kita resapi Bapak Ibu, ya, dan kita imani. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita harus ingat dan kita imani dalam hidup saudara dan saya bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan ajaib. Amin. Allah kita adalah Allah yang memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, seperti firman Tuhan tadi katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang meninggikan orang-orang yang rendah hati, saudara. Ya, dan Allah yang begitu banyak perhatian pedulinya terhadap orang-orang yang tidak berdaya. Dan Allah mewujudkan janjinya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi teman-teman biarlah melalui firman yang begitu singkat malam hari ini, saya kira padat, memberikan bobot perenungan yang mendalam bagi kita, bahwa kita boleh melihat contoh firman Tuhan, contoh tokoh dan firman Tuhan malam hari ini. Anda dan saya boleh menjadi Maria yang masa kini, ya, agar hidup saudara dan saya, Bapak Ibu saudara dan saya,
Tuhan senantiasa berkarya yang menyelamatkan hidup saudara dan keluarga ya agar bermanfaat bagi orang lain. Saya kira demikian firman Tuhan, pesan Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan, Li.